Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang teks diskusi yang merupakan materi pelajaran bahasa Indonesia kelas 9 semester 2. Anak-anakku, sebelum kita belajar lebih lanjut, ada baiknya kita ulang kembali tentang struktur teks diskusi. Ada 3 struktur teks diskusi. Yang pertama disebut dengan paragraf pendahuluan yang berisi tentang isu atau masalah. Yang kedua adalah tentang isi, berisi argumen mendukung dan argumen menolak. Sementara paragraf berikutnya adalah berisi tentang simpulan. Diskusi bisa dimaknai sebagai pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Teks diskusi merupakan teks yang berisi wacana yang membahas suatu permasalahan. Teks diskusi membahas sebuah isu permasalahan yang berisi 2 argumen, yaitu argumen mendukung atau pro dan argumen menentang atau kontra. Paragraf yang berisi isu itu berkaitan dengan masalah yang akan didiskusikan bersama-sama. Sementara argumen mendukung berisi argumen atau alasan yang mendukung suatu hal yang menjadi pokok permasalahan dalam diskusi. Setelah menyampaikan masalah, penulis dapat menyampaikan pendapat dari satu sudut pandang pendukung disertai alasan dan bukti untuk mendukung pendapat yang disampaikan sebelumnya. Argumen menentang berisi argumen atau alasan yang menentang argumen pendukung. Pada tahap ini, penulis memaparkan pendapat disertai alasan dan bukti dari sudut pandang kontra. Sementara paragraf kesimpulan ini merupakan paragraf hasil akhir yang berisi kesimpulan dan rekomendasi tentang suatu isu yang dibahas, berisi jalan tengah antara pendapat pro dan pendapat kontra. Adapun tujuan diskusi yang pertama adalah mencari kesepakatan gagasan atau pendapat diskusi yang melibatkan beberapa orang. Disebut dengan diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok dibutuhkan seorang pemimpin yang disebut dengan ketua diskusi. Adapun ketua diskusi bertugas membuka dan menutup diskusi, membangkitkan minat anggota untuk menyampaikan gagasan, menengahi anggota yang berdebat, serta menyimpulkan hasil diskusi. Ciri-ciri kebahasaan teks diskusi yang pertama, menggunakan tanda hubung perlawanan, tetapi, sedangkan, tidak, titik-titik, tetapi, bukan, titik-titik, melainkan, menggunakan kohesi leksikal dan kohesi gramatikal, mengawali dengan kalimat tanya, serta menggunakan kata modalitas. Fungsi sosial teks diskusi digunakan untuk melihat suatu masalah dari berbagai perspektif atau sudut pandang sebelum membuat keputusan atau rekomendasi. Jenis-jenis teks diskusi, diskusi kelompok ini bentuk diskusi yang paling sederhana, harus ada ketua atau moderator, notulis, dan peserta diskusi. Seminar juga merupakan diskusi yang digunakan untuk mencari kesepakatan langkah dalam menghadapi persoalan yang bersifat formal. Sementara diskusi panel biasanya dilakukan untuk memperluas wawasan mengenai suatu masalah yang tengah dibicarakan dan melibatkan beberapa pakar atau panelis. Simposium adalah bentuk diskusi yang diselenggarakan membahas prasaran mengenai suatu pokok permasalahan. Sementara lokakarya adalah bentuk diskusi atau pertemuan para ahli dengan tujuan untuk membahas suatu masalah di bidangnya.
Kongres adalah bentuk diskusi, pertemuan dari para wakil organisasi, baik itu politik, sosial, maupun profesi, untuk mendiskusikan atau mengambil keputusan mengenai suatu masalah. Sementara konferensi adalah pertemuan untuk merundingkan atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah. Sarasehan adalah bentuk diskusi berupa pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat para ahli mengenai suatu masalah. Munas atau musyawarah nasional bentuk diskusi berupa pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan bersifat nasional membahas masalah berskala nasional. Sementara training atau pelatihan adalah diskusi yang memfokuskan pada praktik dari suatu teori. Unsur-unsur diskusi ada 3. Yang pertama adalah manusia, ini moderator atau pemimpin diskusi, notules, serta peserta diskusi. Unsur materi seperti topik diskusi atau permasalahan, serta tujuan sasaran diskusi. Unsur fasilitas berupa perlengkapan, misalnya meja dan kursi. Tugas moderator atau pemimpin diskusi menyiapkan pokok masalah, membuka diskusi, memperkenalkan komponen diskusi, membuat diskusi menjadi hidup, mengatur proses penyampaian gagasan, menyimpulkan diskusi, serta menutup diskusi. Tugas notules antara lain mencatat topik permasalahan, waktu dan tempat diskusi, mencatat jumlah peserta, mencatat segala proses, menuliskan kesimpulan, membuat laporan, mendokumentasikan catatan tentang diskusi. Peranan peserta diskusi adalah mengikuti tata tertib, mempelajari topik, mengajukan pertanyaan, menunjukkan solidaritas, bersikap santun, memusatkan perhatian, serta turut menjaga kelancaran diskusi. Contoh diskusi atau contoh teks diskusi ada isu berupa terkait tentang sampah. Untuk paragraf isu atau pendahuluan bisa berbunyi, sama halnya dengan kopi, kebiasaan minum teh sudah banyak dilakukan sejak dulu, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Teh dikenal 5.000 tahun yang lalu, berkhasiat untuk kesehatan. Tanaman teh merupakan tanaman asli Asia Tenggara, telah ditanam di lebih dari 30 negara, hingga dikoleksi menjadi 3.000 jenis tanaman, namun secara botani berasal dari satu jenis tanaman dengan hasil perkawinan silang. Argumen mendukung dari topik teh, terdapat beberapa kandungan aktif dalam teh seperti polifenol, vitamin E, vitamin C, kafein, fluor, sedangkan aroma dan cita rasa yang khas pada teh dikarenakan adanya komponen kandungan volatil. Komponen polifenol pada minuman teh berfungsi antioksidan mencegah berkembangnya sel kanker. Argumen menentang dari topik teh, kebiasaan minum teh yang tidak wajar memiliki pengaruh buruk. Selain kafein mempunyai efek ketergantungan, mengakibatkan tubuh tidak fit. Pada ibu menyusui, kafein berpengaruh terhadap kelenjar ASI, menghambat kelancaran dan ketersediaan ASI. Sementara kandungan mineral dalam teh memiliki kecenderungan membantu terbentuknya batu ginjal. Kesimpulan dari isu serta argumen menentang dan mendukung pada topik teh, disarankan untuk mengonsumsi minuman teh sebanyak 5 cangkir berukuran 200 ml tiap hari adalah batas normal. Usahakan menyedot teh dengan air yang tidak terlalu panas, jangan ditambahkan gula untuk mencegah rusaknya zat yang dikandung, serta hilangnya manfaat teh. Dalam kebiasaan sehari-hari, hindari minum teh pada saat perut kosong, sebab dapat meningkatkan produksi asam lambung. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri video pembelajaran teks diskusi kali ini ada satu kata mutiara yang saya ambil dari pendapatnya John Dewey. Pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, pendidikan adalah hidup itu sendiri. Demikian, semoga materi ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.